Sebut saja Maya. Maya akan bercerita di diare. Disclaimer 18 plus. Tolong yang belum 18 silahkan skip dulu. Kita akan dengerin cerita Maya. Ada cerita apa Maya kali ini? Ya, saya seorang ibu sudah 3 kali menikah. 3 kali menikah. Iya. Pengalaman pertama kali menikah, waktu itu kan saya masih sekolah ya dari awal ya. Saya masih sekolah. Jadi belum sama orang tua tuh nggak boleh kemana-mana gitu di rumah pun sekolah. Anak bungsu. Iya, bungsu. Nah, terus saya udah lulus sekolah, saya kerja. Nah, barulah di situ saya tahu pengalaman luar kayak gimana. Gitu. Saya kenal lah sama laki-laki nih yang jadi suami saya pertama. Iya. Dia Ya. temen atau ketemunya di mana? Ketemunya dikenalin dari teman. Nah, saya masih gadis, masih polos. Nah, saya pacaran sama suami saya yang pertama itu lama, selama 1 tahun lah. 1 tahun saya belum pengalaman apa-apa. Ketemu ya, namanya belum pengalaman ya. Ketemu ya paling pegangan tangan gitu. Lulus di sekolah? Udah lulus itu, lulus sekolah, itu kerja. Pegangan tangan, lalu sering jalan-jalan, langsung dia cinta saya. Terus kan berjalannya waktu lah, sama lama-lama ya dia cinta saya semua kan, sampai saya gitu. Udah kan sampai terus berjalan lagi, bertahap kan ya Mbak. Terus berjalan lagi sampai cium tangan saya semua gitu. Akhirnya udah bertahap lagi, si pacar saya ngajakin ke hotel. Nah tuh, terus saya ke hotel. Nah di situ saya pertama kali saya sama dia. Sama suami yang pertama? Sama suami yang pertama. Nah terus akhirnya, oh begini ya rasanya. Pengalaman saya gitu. Kenapa mau? Kan belum nikah. Waktu itu ya mungkin saya udah bucin banget ya sama suami saya yang pertama itu. Buta lah. Karena cinta gitu. Ya udah akhirnya keseringan gitu, akhirnya saya hamil. Hamil di luar nikah? Hamil di luar nikah. Aduh saya bingung nih sama keluarga ngomongnya kayak gimana ya gitu. Dengan keluarga saya dari sekolah tuh nggak pernah keluar gitu. Keluarga baik-baik lah. Keluarga baik-baik lah saya. Terus akhirnya ya gimana lagi, saya udah hamil. Mau nggak mau ya saya bilang. Nah suami saya pertama itu belum kerja. Ya udah, akhirnya orang tua ya udah malu-maluin keluarga nih gitu. Ya udah nikah aja gitu. Ya udah akhirnya saya nikah punya anak, terus langsung lahiran ya. Jadi nggak sempat kuliah ya? Nggak sempat kuliah. Baru lulus langsung baru nikah? Lulus iya langsung nikah. Terus akhirnya saya lahiran, suami saya dapat kerja. Tuh. Kehidupan setelah nikah gimana tuh? Ya, berumah tangga di usia muda. Ya baik-baik aja sih. Suaminya kerja? Suaminya kerja. Kerja apa? Kerjanya akhirnya dapat kerja kontraktor. Tajir? Oh, enggak juga sih. Lumayan lah. Lumayan lah. Maksudnya dia kerja, rumah tangga di awal-awal kan punya anak 1, baik-baik aja, berjalan dengan lancar. Terus ya ketemu juga gitu kan, dia sering minta terus hampir setiap hari. Dianya? Suami, iya. Jadi hyper juga suaminya? Hyper juga. Kamunya enggak? Hari. Akunya ya gimana ya, yang ngikutin suami aja. Terus berjalan sudah rumah tangga udah 1,5 tahun, suami beda sikap. Beda sikap. Berkurang. Terus pendapatan berkurang nggak? Pendapatan awal-awal enggak. Ya udahlah, biarin, mungkin dia udah lelah gitu karena kerjaannya gitu. Ya udah. Jadi nggak nafsu lagi. Nggak nafsu lagi gitu. Udah saya jalanin aja rumah tangga, terus lama-lama beda. Bedanya gimana? Bedanya ya dia dingin sama saya, makin lama makin dingin sama saya. Aduh kenapa nih gitu. Terusnya jarang pulang juga gitu. Ada apa nih gitu. Dia bilang di rumah teman gitu ngomongnya. Nggak dicari tahu? Nah, saya cari tahu kan ya, temannya, saya telepon temannya. Oh iya ada nih lagi di rumah saya, kebetulan besok ada kerjaan jadi langsung di rumah saya gitu. Ya udah, lama-lama kok dingin. Akhirnya saya curhat dong sama teman saya.
kok laki gua gini nih, sikapnya dingin gitu sama gua, beda dari awal-awal, pokoknya beda banget lah gitu. Nah jangan-jangan suami lu selingkuh gitu Pak Toman. Nah aku bilang nggak mungkin lah, suami gua kan orang baik-baik gitu kan, masih emang polos, dari gak percaya nggak ya. percaya. Terus sudah pas suami berangkat, saya ikutin dari belakang sama teman saya. Nggak tahu dia ada di hotel, mau menuju ke hotel. Sama cowok, sama Sama cewek. cewek. Sama cewek. Kenal ceweknya? Nggak kenal. Nggak kenal. Terus Terus masuk kamar hotel. ya masuk kamar hotel. Terus Ya udah dari situ baru saya percaya suami saya itu selingkuh. nggak dilabrak, nggak digap. Nggak digap. Saya biarin aja dulu. Terus akhirnya gimana? lama-lama ya dia sikapnya berubah sama saya jadi kasar. Jadi pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ya akhirnya kasar. Bisa akhirnya lama-lama ketahuan juga kan dari HP. Ya ada foto-fotonya. Ini siapa nih? Dia masih nyangkal. Terus udah lama-lama akhirnya si selingkuhannya itu hamil. Tahu dari? Tahu dari dia. Dia lama-lama dia cerita. Oh, jadi dia jujur. Dia jujur, lama-lama Menyakiti jujur. kamu dong. Sangat sakit banget. Tapi nggak minta cerai pada saat itu ya? Enggak minta cerai, udah jalanin dulu. Lah lama-lama saya nggak kuat dong, begituin terus ya. Akhirnya ya udah saya si selingkuhan yang hamil nggak dinikahin sama dia? sama dia nggak dinikahin, sama dia. Lama-lama selingkuhannya juga minta nikah kan, minta dinikahin. Ya udah daripada itu aku nggak kuat kalau minta dinikahin gitu. Ya aku cerai aja. Terus minta cerai kamunya? Aku cerai udah kan. Ya udah aku sendiri bebas sendiri. Itu anak usia berapa? Anak aku usia 1,5 tahun. Masih pada kecil ya? Masih kecil. Udah aku cerai. Akhirnya aku bebas kan, jalan sendiri, menjalani hidup sendiri. Terus aku kerja. Di situ aku banyak teman-teman kenalan, teman-teman baru. Ya aku kenal sama satu teman tuh. Dia suaminya juga, dia kerjanya pelayaran. Iya. Dia pulangnya tiga bulan sekali deh, 3 bulan sekali. Saya bilang, nih suami gue pelayaran, pulangnya 3 bulan sekali nih gitu. Gue kalau suami gue nggak ada, gue hobinya healing-healing, jalan-jalan kemana-mana gitu. Ayo lu temenin gue gitu kan. Terus aku berteman kan sama dia gitu. Nanti lu gue kenalin deh sama suaminya teman gue gitu. Ya aku akhirnya berteman sama dia. Lama berteman. Akhirnya dia mau kemana aja itu baik banget sama aku, nurut banget sama aku. Siapa tuh? Itu teman aku itu. Oh, yang cewek? Yang cewek itu nurut banget sama aku. Sering ngajak jalan, sering kemana-mana. Sampai aku jalan aja, tas aku dibawain sama dia. Masa sih? Iya. Sebaik itu? Sebaik itu. Udah kayak asisten? Iya. Sebaik itu gitu. Aku mau jalan kemana aja dia ngikutin gitu, nurut aja gitu. Ini mumpung suami gua nggak ada, dia kan suaminya kan pelayaran gitu, jarang pulang. Jadi gua bebas bisa jalan kemana aja sama lo gitu. Akhirnya terus baik, akhirnya jalan sampai nginep ke Jogja gitu. Iya jalan ke Jogja, ke Bandung, mana-mana nginep. Tapi teman aku itu kayaknya agak lain gitu. Agak lainnya? Agak lainnya aku curiganya kok kayak ngelihat aku tuh nurut banget sama aku gitu. Padahal kan dia cewek, kita sama-sama cewek gitu. Biasa cewek kan sirik-sirikan. Iya. Biasa cewek kan iri. Kita beli apa dia pengen ikut. Iya. Ini enggak, aku semua dibeliin sama dia. Semua jalan-jalan traktir, semua aku nggak ngeluarin uang sama sekali sama si cewek itu. Royal banget ya? Royal banget cewek itu. Sampai aku juga tangannya ini bersih gitu. Cewek itu sampai, tangannya kamu bersih deh gitu. Terus dia cari-cari perhatian sama aku. Pengen disayang, tapi dia pengen dimanja. Tampilannya tomboy atau enggak? Agak tomboy. Agak tomboy dia. Dia udah nggak punya pacar deh? Enggak punya pacar. Itu dia punya suami. Kata dia sih bilangnya suaminya pelayaran. Yang pelayaran itu ya? Itu. Dia 3 bulan sekali. Mungkin aku bilang, mungkin kurang kasih sayang dari suaminya. Iya, gitu. Kayak nganggap adik kakak aja gitu. Iya, bang dia menganggapnya. Aku mah nganggapnya kakak kok sama kamu gitu, sama lu gitu. Ya udah kalau nggak kakak, udah mungkin aku nggak kakak. Lama-lama beda. Nah, aku di kamar, aku
di itu sama dia tuh. Dalam keadaan kamu tidur atau Aku sadar? tidur Lagi tidur. aku kaget kan. Mm-mm. Aduh, ini kenapa? Aku semua buka apa baju aku gitu dibuka ini sama dia. Ini kenapa kata gitu. Kok kamu nggak bangun, nggak protes? Ngapain lo gitu? Aku gitu protes. Ngapain lo? Enggak, ada nyamuk kata dia bilang gitu. Kalau nyamuk mah ditepok ya, jangan diraba ya. Iya, ini diraba, aku diraba sama dia. Mm-mm. Ya udahlah gitu, udah berteman mungkin udah nggak apa-apa gitu. Mungkin percaya aku ada nyamuk. Lama kelamaan aku tuh sama dia terus ya. Terus akhirnya aku di rumah, dia nginep. Aku di kamar mandi, dia maksa pengen ikut mandi bareng. Aku nggak kasih lah. Tapi kan kalau cewek-cewek mah biasa kan kadang suka biasa gitu ya, bareng berdua. Mandi bareng gitu. Tapi nggak, kan udah feeling. Karena udah feeling, aku takut kan, karena aku diraba itu aku nggak mau. Apalagi kan kalau mandi berdua kita kan sama-sama telanjang, sama-sama ngelihat ya. Takut aku gitu. Terus akhirnya dia nggak maksa masuk. Akhirnya nggak maksa masuk. Terus lama kelamaan aku seringin sama dia. Ya gitu. Sering grepe, malah tambah parah. Aku pura-pura tidur. Ya, terus gimana? Aku pura-pura tidur nih gitu. Pasti Pas grepe semua, aku dipegang-pegang semua. Langsung aku bangun. Aku tampar. Lu lesbi ya? Aku gitu. Terus? Enggak, kata dia bilang gitu. Terus dia balas apa? Enggak gitu. Cuman gue ini aja kok, sayang sama lu, sayang seperti kakak gue sendiri. Dia bilang gitu. Yang digituin bagian mana? Tangan, paha. Oh, gitu. belum masuk ke daerah Belum. Terus ngapain nginepnya? Oh, karena di luar kota ya? Langsung di luar kota, jadi dia bebas, jadi nginep sama aku. Ya udah, akhirnya aku masih berteman. Bisa dia bilang kan di awal katanya mau kenalin suaminya, teman suaminya sama aku. Tuh, so gini, mana katanya mau kenalin teman suami lo sama gua gitu. Oh iya, jangan-jangan lo lesbi? Enggak lesbi, benar kok, ntar gua kenalin gitu. Langsung aku dikenalin tuh sama temennya cowok gitu. Katanya dia pelayaran juga. Tapi lagi nggak pelayaran? Lagi nggak tugas. Nah, aku dikenalin, berkenalan sekali. Terus langsung dia suka sama aku gitu. Suka sama aku, pacaran. Langsung dia tugas lagi. Pergi lagi. Ya aku ya cuman video call aja kan sama dia gitu, sama pacaran. Dia serius katanya gitu. Cuman video call, PCX juga. PCX juga aku sama dia. Iya. Pacaran lah ya. Iya, pacaran lah gitu. Terus si cewek teman kamu itu ngedukung dia pas aku bilang lu lesbi ya gitu. Dia kan nggak mau dikatain lesbi ya. Dia ngebuktiin bahwa dia tuh bukan lesbi gitu. Nah, ngenalin lah sama teman suaminya ke aku. Nah, aku kenal lah. Akhirnya aku sama temannya tuh, sama teman suaminya berhubungan lewat video call gitu. Terus dianya gimana? Dianya ya udah, dia biasa aja. Akhirnya sekarang biasa aja gitu. Jadi nggak terbukti dong? Nggak terbukti. Karena aku udah menghindar duluan. Aku udah ketakutan duluan gitu. Nggak terbukti. Terus akhirnya aku pacaran sama teman suaminya. Ya lewat pacaran online aja gitu. Sering video call segala macam. Sering ditransfer tiap bulan. Aku benar-benar kebutuhan aku dibiayain sama dia. Dikasih berapa biasanya? Sebulan tuh 5 juta. Sebulan 5 juta, lumayan lah ya? Lumayan, 5 juta sebulan. Ya tapi syaratnya gitu, aku harus PCS sama dia. Karena pacar kan? Karena pacar gitu. Dan dia sana selingkuh nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu deh dia selingkuh nggak. Aku setia. Karena sama dia gini syaratnya, aku nggak boleh keluar rumah gitu. Aku harus di rumah terus gitu. Nggak boleh keluar rumah, jadi nggak udah kerja? Kerja apa kuliah? Enggak, jadi aku emang udah nggak kerja di situ. Udah akhirnya aku kenal sama temannya itu, aku jadinya berhenti kerja. Jadi nggak boleh temenan sama cowok gitu? Iya, nggak boleh temenan sama cowok ya, sama dia gitu. Jadi harus sama dia terus gitu. Dikekang lah. Dikekang lah. Tapi menikmati, nyaman. Ya, dari baru-baru sih nyaman, awal-awal nyaman gitu.
Akhirnya lama-lama sudah berapa tahun, akhirnya aku nggak nyaman juga kan, karena aku terkekang. Tuh pacaran kok gini ya sama dia. Terus? Ya akhirnya ya udah aku mintain aja, kalau emang serius nikahin aku gitu. Aku nggak mau lama-lama kayak gini terus gitu. Aku nggak bisa kemana-mana. Tuh dia